lu bikin ya gitu, besok di present ke Pak SBY gitu 2 hari atau 3 hari gitu. Wow. Aku tuh pengen aku bisa ngelakuin yang terbaik gitu karena ini untuk Indonesia gitu. Terus aku bikin 2 alternatif. Nah, alternatif ketiga ini udah alternatif terakhir gitu. Which is itu di luar brief gitu ya, di luar brief. Yang dipilih alternatif 3 gitu. Wow. Terus itu yang didesain mungkin hanya 5 menit gitu. Papaku waktu itu sih udah meninggal ya, tapi aku tuh langsung kayak aduh Tuhan, kalau dia lihat gitu dia pasti bangganya kayak apa gitu. Dan ada aku waktu itu tuh bikinin buat BCL gitu, Bunga Citra Lestari. Sebenarnya itu juga dari kita karena kita tuh kan juga maksudnya apa ya, mengagumi ya, mengagumi. Hai Sobat Gribble, kembali lagi di YouTube channel Gribble Lebih Pintar. Kali ini kita kembali lagi membawa sosok yang membawa inspirasi. Siapa itu hari ini yang kita bawa? Yaitu Kak Devi. Ya, halo. Kak Devi ini bergerak di bidang art yaitu yang bikin papan kreatif ya kita judulnya ya. Cocok nih sama kita punya ini juga, channel juga, Gribble Kreatif. Kak Devi, ini saya lihat menarik sekali nih yang Kak Devi. Ini seperti papan bunga, orang biasa sebutinnya, cuman ini pakai digital printing kombinasi sama art gini-gini. Ini inspirasi dari mana nih Kak Devi awalnya? Inspirasinya sebenarnya karena pengennya bikin something yang unik aja sebenarnya gitu. Sesuatu yang unik. Yang unik karena backgroundnya aku juga grafis, jadi nggak mau cuman bikin yang semua orang bisa bikin, gitu kan. Ini awal-awal terinspirasi itu dari mana? Apa lagi ada kelebihan busa di rumah atau apa? Enggak. Oh iya, aku tuh dari dulu suka dengan scrapbook ya. Scrapbook. Iya. Scrapbook itu kan nempel-nempel gitu ya, nempel-nempel. Nah sebenarnya dari situ, tapi aku bikin versi besarnya gitu, versi besarnya jadilah ini gitu, papan kreatif ini gitu. Awalnya cuman untuk apa? Untuk bikin scrapbook untuk isi ya, biasa tuh sebenarnya awalnya tuh aku dapat orderan tuh scrapbook buat souvenir hadiah ulang tahun. Iya. Aku tuh orangnya suka coba-coba sebenarnya, apapun aku cobain. Nah, waktu itu saudaraku itu ada buka opening resto. Nah, dari situ aku langsung kontak temen saudara-saudara gitu. Lu jangan beli papan bunga ya gitu. Lu pesen aja di gua gitu. Gua bikinin yang unik, pokoknya yang unik gitu. Oh gitu, iya. Karena saudara banyak, dia pesen bisa langsung 3-4 gitu kan. Lumayan nih gitu kan. Terus aku pikir karena aku udah bilang unik gitu ya, apa ya unik ya gitu ya. Maksudnya aku udah kebayang gitu. Tapi aku pengen bikin di orderin 4 nggak boleh sama kan gitu. Oh waduh. Ya, di situ aku berapa hari itu? Berapa hari tuh mikir? Itu 3 hari. 3 hari. Jadi aku langsung bikin. Terus aku bilang kebetulan timku juga mungkin sama ya, maksudnya mereka juga suka seperti itu gitu. Jadi pas aku bilang aku mau bikin gini, oh bagus loh itu, bagus gitu. Akhirnya bikinlah 4 papan bunga dengan brand yang sama, tapi kita bikin yang unik-unik gitu. Nah sebenarnya dari situ sih. Ternyata setiap orang yang datang ke situ, ini apa ya? Iya dia fotoin gitu. Ini lucu ya gitu. Lain kali gue bikinin ini deh gitu. Saudaraku report gitu, lu punya papan bunga banyak yang suka loh, dia bilang gitu kan. Oh ya? Nah di situ jadi pengen, oh ya kayaknya oke nih buat bikin satu usaha lagi gitu dengan ini, dan aku emang enjoy bikin ini gitu. Satu papan seperti kayak gini tuh perlu waktu berapa lama ini Dev untuk bikin? Sebenarnya kalau kliennya nggak ribet gitu ya, kliennya nggak ribet percaya sama kita, sebenarnya sih sampai finishing 2 hari bisa lah gitu. Apa kalau tuh tahu kalau gue nih adalah seniman nih, gue nih orang art. Dari kecil udah tahu atau gimana? Dari kecil hobinya apa? Emang? Dari kecil tuh memang aku nggak bisa gambar. Oh, nggak bisa gambar justru? Nggak bisa gambar. Tapi aku bisa gambar lah, tapi bukan yang bagus gitu ya. Bukan. Gambar gunung juga lagi sama kayak gue. Gambar gunung. Coba aku suka pernik, terus suka lihat barang bekas, aku bisa bikin apa ya gitu. Kayaknya tuh sayang dibuang gitu. Nah, dari dulu seperti itu gitu. Daur ulang. Dari dulu sukanya ya perintilan gitu. Oh gitu.
diulik-ulik Betul. gitu ya. Perintilan dari apa aja nih yang biasa suka lu ulik-ulik? Apa aja ya, kardus gitu, Kardus, gabus. gitu. Oh. Pokoknya sebenarnya memang terlihat sih. Jadi dulu pas kecil mama papaku tidak terlalu push juga aku ke akademis gitu ya. Mereka lihat kayak ini lebih ke art nih gitu. Karena sukanya tuh something yang kayak gini-gini. Terus gitu. disupport sama orang tua? Disupport sih. Oh, disupport. Orang tua dulu tuh support dalam bentuk seperti apa? Kasih les atau kasih materi ininya ya? Bahan-bahannya atau apa ya? Supportnya dia, mereka tidak terlalu menuntut aku secara akademis gitu. Tetapi secara akademis pun juga emang udah baik kan? Baik, secara akademis oke lah gitu ya, kalau lulus SMA gitu. Nah waktu kuliah itu juga dia, maksudnya mereka bebasin aku sih gitu. Karena dulu nggak tahu apa gitu ya. Apa ya yang art itu masuknya apa ya gitu. Terus akhirnya, lu ini aja deh kayaknya grafis gitu, desain grafis. Karena justru diarahin dari orang tua? Iya, enggak, kakakku sih, kakakku. Dia bilang, lu kayak ini aja deh, karena kamu kan suka yang gini-gini, suka yang seni gitu. Akhirnya aku masuklah ke desain grafis di Trisakti waktu itu. Oh, gimana? Enjoy nggak lo kuliahnya? Aduh, apa? Gue tuh bertolak belakang banget ya sama suami. Oh iya, sorry, kita perjelas. Kebetulan di sesi sebelumnya ini kita membawa sosok suaminya Kak Devi sebagai inspirasi juga buat kita. Nah ini pasangan artistik nih. Ya. Jadi ya enjoy aja. Cuman buat aku, ya momen itu proses buat gue belajar lah kayak gitu sebenarnya. Struggle apa yang ditemuin? Oh ya. Sampai pernah rasanya kenapa gue memilih jadi orang art? Oh enggak, aku emang suka sama art dari dulu. Aku itu dari dulu emang suka Indonesia gitu ya. Saya aku suka Indonesia, aku suka art gitu. Kalau pergi-pergi tuh aku sukanya ya itu pernak-pernik Indonesia gitu. Indonesia gitu. Jadi aku nggak pernah menyesal sih untuk ada di sini gitu ya, di bidang ini, karena di situ aku kayak nggak pernah capek aja gitu. Capek tapi nggak berasa gitu, karena aku suka enjoy gitu. Aku suka Indonesia gitu. Aku tuh pengen ngebanggain Indonesia. Aku tuh pengennya dulu gitu. Dan ngebanggain orang tua. Kayak pengen kasih tahu bahwa yang gue pilih bisa ngebanggain lu juga sebenarnya gitu. Awalnya tuh itu. Pas aku kerja, ini jadi agak meleset ya dari itu, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa. Pas aku kerja, aku tuh dapat kesempatan. Itu yang aku bilang justru momen terbesar aku. Kantorku dapat kesempatan mendesain logo SEA Games 2011. Di balik peliknya SEA Games 2011 lah gitu ya. Menurut aku itu campur tangan Tuhan untuk kasih tahu aku gitu bahwa lu nggak salah di dalam ini gitu ya, di dalam dunia ini. Jadi tiba-tiba tuh kantorku malam-malam gitu dibilang, logo yang sudah ada kurang disukain Pak SBY gitu ya. Terus kita company kecil mungkin karena kenal atau gimana, aku nggak ngerti lah ya jalan-jalan. Lu bikin ya gitu. Besok di present ke Pak SBY gitu, 2 hari atau 3 hari gitu. Wow. Nah pas aku mau mulai ngerjain di depan komputer, aku tuh doa gitu. Aku bilang, Tuhan, aku tuh pengen aku bisa ngelakuin yang terbaik gitu. Karena ini untuk Indonesia gitu. Tuhan bantu aku untuk bisa ngelakuin yang terbaik kayak gitu doang. Aku doa gitu ya. Terus aku bikin 2 alternatif. Nah alternatif ketiga ini udah alternatif terakhir gitu. Which is itu di luar brief gitu ya, di luar brief. Terus aku ngerjain gitu, ya ngalir aja gitu. Nah udah selesai. Nah besoknya tiba-tiba ada direkturnya bilang, desain kita pilih loh, dia bilang gitu. Hah? Serius gitu? Itu udah kayak mimpi gitu. Terus yang dipilih yang mana ya gitu? Karena jagoan kita tuh desain alternatif 1 nih gitu. Yang dipilih alternatif 3 gitu. Wow. Terus itu yang didesain mungkin hanya 5 menit gitu. 5 menit terakhir gitu ya. Tapi it means aku langsung tek. Oh my god gitu. Maksudnya aku ngerasa talenta yang Tuhan kasih nggak sia-sia sebenarnya. Ini kayak luar biasa banget. Aku cuma mikir gitu. Jadi itu salah satu project lo yang cukup bergengsi lah ya. Iya banget. Iya. Bukan ngomongin nominal gitu betul, ya. Betul. Tapi it means a lot banget ya gitu. Bangganya tuh bukan bangga ke arah sombong ya. Bangganya tuh benar-benar luar biasa gitu. Karena aku suka Indonesia gitu kan. Aku bisa contribute. Aku ini siapa sih gitu. Maksudnya paling dari sekian banyak kenapa gue yang terpilih. Yes gitu. Wow. Aku cuma pikir
kalau bukan Tuhan yang kasih kesempatan, siapa lagi? Udah nggak mungkin lah gitu. Dan kesempatan itu akhirnya membawa lu ke jenjang seperti apa lagi setelah itu? Ya, itu merubah pribadiku sih. Melihat gambar diriku jadi aku utuh lagi gitu. Cuma di situ kayak ngerasa papaku waktu itu sih udah meninggal ya. Tapi aku tuh langsung kayak, aduh Tuhan, kalau dia lihat gitu, dia pasti bangganya kayak apa gitu. Jadi aku tuh cuma nonton gitu ya pas lagi acara itu. Aku aja terharu. Iya, nyokap gue tuh cuma ngegunting gitu ya setiap ada itu ya, aduh jadi melo gitu ya, ngegunting setiap ada logo SEA Games itu gitu ya. Terus kalau misalnya itu kan ditaruh tuh di Garuda gitu ya. Yang kenal aku tuh langsung potretin kirim gitu. Maksudnya I know. Aduh, itu bikin aku ngerasa oh iya aku pun bisa membanggakan gitu lewat talenta yang Tuhan kasih kan gitu. Nih banyak sekali orang itu, yaitu seperti yang Kak Martin juga sempat ngobrol di balik layar kemarin, dia bilang kita itu banyak peduli dengan apa kata orang. Iya, betul. Sehingga sebenarnya bakat kita itu ada, kita jadi nggak pede untuk maju, untuk present. Ya, jadi kita tidak bisa menyenangi bersemua orang ya. Berapa juta manusia yang ada di muka bumi, kita tidak bisa menyenangi mereka semua. Just do what the best you think. Ya, selagi kita masih ada dengan niatan yang benar, niatan yang ini, dan jangan lupa campur tangan Tuhan di atas juga. Ya. Wow. Saya dengar-dengar ini malah terinspirasi selama pandemi. Iya, betul. Sebenarnya ini sih awalnya idenya sebelum pandemi. Tapi pas lagi on fire ya, tiba-tiba pandemi gitu. Terus nggak ada yang buka resto, nggak ada yang wedding gitu ya. Iya, benar-benar. Terpukul ya itu. Terus pikir, aduh Tuhan. Tapi aku nggak pernah meragukan produkku gitu. Cuman karena kayaknya gue di-delay sedikit nih ya, karena akhirnya nggak bisa berproduksi gitu kan, karena nggak ada yang pesen memang gitu. Terus akhirnya gimana? Dialihkan ke... Nah waktu itu akhirnya gue bilang sama tim gitu ya, nggak apa-apa, kita prepare gitu. Bikin bunga sebanyak-banyaknya saat lu kosong gitu ya, karena nanti once sudah selesai, sudah ya coronanya udah selesai, kita bikin bisa cepet, pesanan datang banyak, kita udah siap. Aku bilang gitu. Waktu itu aja sih gitu. Positif terus deh pokoknya. Ya, pokoknya aku mikir apa yang bisa aku lakuin ya udah aku lakuin sekarang deh kayak gitu. Karena mungkin ini salah satu produk yang aku percaya diri juga sih gitu waktu ngejualinnya gitu. Karena pertama unik gitu ya, unik. Kedua respon orang selalu bilang bagus gitu. Maksudnya suka ya unik gitu. Jadi aku dengerin senang gitu ya. Kalau boleh tahu range harganya dari harga berapa ini Kak Devi? Range harganya 500.000 sebenarnya. 500 sampai 750 lah. Sampai 750. Karena nggak ada yang lebih mahal dari itu sih biasanya. Nggak ada. Terus ukuran apa semua itu sesuai request apa emang udah ada papan yang sudah ini standarnya dari sini atau gimana? Kalau ukuran semua sama sih. Sama semua. Ya aku kan kita baru gitu ya. Pikiranku tuh banyak banget sebenarnya. Aku mau bikin ini ya, bikin ini. Nah, tapi tuh suamiku nih gitu. Udah satu dulu ya, gitu kan fokusin gitu. Oke. Kita bikin satu dengan satu ukuran, udah kayak gitu supaya maksimal sebenarnya gitu kan, maksimal dulu deh bikin ini yang bikin bagus gitu. Aku bikin ini karena ukurannya pas, bisa dimasukin ke ruangan gitu kan, di luar juga nggak terlalu kecil, tapi waktu dimasukin nggak terlalu menuhin tempat gitu. Jadi karena kebanyakan orang waktu dapat ini tuh disimpan. Udah puas belum dengan achievement yang sampai hari ini? Apa masih banyak lagi next project? Masih jauh banget, ini kan baru awal ya. Masih baru awal ini ya. Awal aja udah dentumannya ya juga luar biasa. Gitu ya. Thank you. Maksudnya itu baru awal banget. Jadi aku mikir tuh masih bisa bikin banyak hal lagi gitu dari ini gitu ya. Basicnya ini, tapi aku bisa bikin kreatif itu kan unlimited ya gitu. Maksudnya nggak terbatas gitu. Kamu tuh bisa bikin apapun sebenarnya gitu. Jadi aku juga nggak ngebatasin, tapi aku sekarang pakemnya aku mau bikin sesuatu yang bisa berguna buat orang lain pertama gitu. Kedua pakai talenta yang aku punya gitu untuk bikin lebih unik, lebih menarik kayak gitu dibanding. Dan ini pun saya percaya ini pasti juga teamwork ya.
Iya. teamwork, ada yang bagian, berarti Kak Devi-nya bagian desain apa teamwork. Berarti ini juga bisa memberi lapangan pekerjaan juga, Ya, memberkati aku tuh orang-orang. pengennya gini, aku pengen nanti suatu saat orang-orang yang nggak punya kerjaan gitu ya bisa bikin paling nggak bunga kertasnya gitu, potong apa gitu ya, bikin kasih ke kita gitu. Nah, Sobat Gribble, bagi yang tertarik dengan karya unik seperti ini, kalian boleh mampir ke IG-nya Kak Devi di sini ya. Di situ ada postingan-postingannya. Kalian bisa lihat dan range harganya juga tadi udah dikasih tahu. Project apa yang kamu merasa lebih challenging? Ada satu momen aku bikinin buat Edocel tuh, karena aku waktu itu memang lewat, aku lihat oh ini apa sih rame banget gitu ya. Memang kalau itu aku emang pingin biar dia lihat gitu, kalau dia suka kasih aja gitu. Dengan apa ya? Oke, karena dia terkenal, gue bikin mukanya karikatur gitu ya, karikatur simple gitu. Ya udah, besoknya itu aku bikinin. Terus pas dibikin itu ternyata si Edocel tuh suka, jadi dia nge-storyin gitu di Instagram dia. Nah dari situ banyak klien-klien yang kita bilang millennials gitu ya, yang lihat gitu. Terus gini, Kak aku mau bikin dong buat openingnya restonya mamanya temen aku, tapi yang bagus ya, karena dia tuh food blogger gitu. Jadi mulai merambah ke anak-anak muda gitu ya, justru anak-anak muda jadi tahu gitu. Momen kreatif ini kan emang sebenarnya bisa buat siapa aja ya, cuman aku tuh emang nggak kepikiran juga untuk nge-grab anak-anak muda ini, tapi akhirnya anak-anak muda ini bisa kontak karena mungkin dia bilang, aku lihat punya Edocel bagus loh Kak, dia bilang gitu. Terus aku ada bikinin, karena dari Edocel itu aku bikinin buat Rafathar, dan ada aku waktu itu tuh bikinin buat BCL gitu, Bunga Citra Lestari. Sebenarnya itu juga dari kita, karena kita tuh kan juga, maksudnya apa ya? Mengagumi ya? Mengagumi, dan waktu Sosok itu kan Ashraf itu, ya waktu itu kan kayak kejadiannya tuh sangat tiba-tiba gitu. Kita tuh ikut tersentuh gitu ya, maksudnya aduh sedih banget ya. Besok bilang sama tim gitu ya, besok bikinin buat BCL gitu. Tapi nggak tahu alamatnya, kamu cari di internet gitu ya. Jadi ada yang staff yang nyariin gitu. Oke, udah ketemu. Oke, kita bikin. Nah, bikin gimana? Pengennya bikin sesuatu yang unik dong gitu, yang nggak terlupakan. Akhirnya aku bikinin dengan fotonya BCL dan Ashraf gitu. Dan foto itu aku suka gitu karena bagus gitu ya, romantis. Nah waktu itu akhirnya kita kirim tanpa kita ngomong gitu ya siapa itu gitu. Nah kita tahu dari postingan Instagram orang lain gitu, saat foto itu ternyata sudah ada di dalam rumah si BCL itu gitu. Terus kita kan kayak seneng banget gitu ya, bunga papan kita udah masuk loh gitu kan, karena kita cuma ngomong gini, pastikan bunga papan itu sampai gitu aja. Saya cuma bilang gitu kan, sampai ke rumahnya, udah gitu. Kalau dia buka dan dia suka, pasti dia pajang, udah gitu. Nah makanya mereka report gitu, bunga papan kita tuh ada loh, nih dikirimin, karena itu dijadiin kayak spot foto gitu, beberapa kali lah sama tamu gitu. Jadi itu juga kayak kita tuh seneng gitu ya, maksudnya oke, karyanya bisa diterima. Ya, dan abis itu tuh pesanan yang mirip BCL semua tuh banyak gitu. Nah, minta aku mau yang gini deh gitu, karena ini bagus, aku mau yang kayak gini deh gitu. Iya. Wow, terus tapi ya itulah, sosmed ya sangat membantu banget deh kalau sekarang sosial media tuh. Iya. Wow, jadi seneng ya dengarnya. Udah bidangnya yang digelutin emang passionnya, terus bisa menghasilkan, bisa nyenengin orang, itu bonus lagi itu, nyenengin orang. Betul. Iya. Terus ada harapan apa lagi nggak? Misalnya project apa pengen bikinin untuk siapa lagi sih gitu loh? Kan lu banyak mengagumi beberapa sosok, siapa lagi sih yang pengen ya target lu untuk bikin? Kalau gua tuh mikirnya selalu apa yang bisa aku kasih buat bangsa ini gitu, buat Indonesia gitu. Jadi lewat papan kreatif ini belum tahu apa sih ke depannya gitu, tapi pengen sesuatu yang nanti akan membanggakan Indonesia sebenarnya gitu sih. Ya. Kak Devi gimana? Boleh kasih pesan-pesan sedikit mungkin untuk sobat-sobat Gribble di rumah? Apa ya pesan-pesannya sih? Aku tulis dari sini sebenarnya, never stop dreaming gitu. Jadi jangan pernah takut buat bermimpi gitu. Percaya apa yang kamu punya di dalam gitu kan, itu tuh sudah pasti spesifik buat kamu gitu. Jadi
hidupin aja gitu kan dengan percaya, karena jangan takut untuk coba, jangan takut untuk gagal. Saat gagal nggak boleh nyerah gitu, karena di situ prosesnya kalau itu sudah tertanam di kamu, pasti kamu akan suatu saat kamu akan melihat hasilnya gitu sih. Jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu dari kecil gitu. Karena kalau mau gede, mau besar, semua mulainya juga dari kecil gitu. Prosesnya dari kecil dulu. Yes. Gitu. Oke. Aku juga thank you banget buat Gribble ya. Maksudnya kita juga amazed gitu. Maksudnya kita juga suka gitu karena kenapa ternyata Gribble tuh buatan Indonesia loh. Nah, aku tuh suka yang Indonesia. Ya, gitu ya. Maksudnya support produk lokal gitu. Aku tuh suka. Jadi aku suka sama value-nya Gribble juga gitu. Terima kasih. Thank you. Kita thank you banget. Semoga Kak Devi dengan karya-karyanya bisa lebih menginspirasi orang-orang banyak. Yes, ya. thank you ya. Nah, Sobat Gribble, sekian bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol kita dengan Kak Devi yang sudah memberi inspirasi buat kita. Dan sampai jumpa lagi di video Gribble memberi inspirasi yang berikutnya. Gribble lebih pintar.